Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Oya Mulfi yang menyapa teman-teman masih dari kota Tanja. Kira-kira saya mau kemana ya? Sebelum bercerita di video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video saya. Yuk, kita simak video saya. Saat ini saya berada di daerah Burj Naam. Burj Naam adalah salah satu tempat di kota Tanja di mana ada beberapa museum yang tidak jauh ya, letaknya berdekatan di daerah ini. Tetapi sepertinya nih, bukan sepertinya lagi sih sebenarnya, waktu saya berjalan kok arahnya beda ya, nggak sesuai dengan yang ada di Google Map. Tetapi karena pemandangannya indah, ya saya ikuti saja jalan sepanjang ini. Dan benar, dari sini saya bisa menikmati keindahan pantai yang ada di Tanja. Kalau video sebelumnya ya, itu saya bikin videonya dari bawah. Nah, sekarang saya bisa melihat betapa indahnya pemandangan yang ada di kota Tanja ini dari atas. Kalau video sebelumnya itu kan saya membuat videonya itu dari bawah. Nah, kalau sekarang saya dari bagian atas. Berjalan menyusuri jalan yang tidak besar ini ya. Saat itu saya ingat anginnya kencang. Bisa dilihat kan dari pohon yang tadi daunnya bergoyang itu. Ya, karena waktunya juga masih belum siang ya. Jadi ya lumayan dingin sih untuk ukuran saya. Tangier adalah salah satu kota paling menarik di Afrika Utara. Ada banyak alasan untuk wisatawan berlama-lama di kota ini. Karena letaknya nih yang berada di ujung utara Maroko ya, Tanja ini. Nah, kota Tanja ini adalah pintu gerbang antara benua Eropa dan Afrika. Jadi kalau ingin ke benua Eropa, misalnya kita mau ke Spanyol, itu ada ferinya, tinggal nyebrang. Sambil berjalan, saya dan anak saya nih, kita sempat ngobrol, ini kemana ya kira-kira kita akan berhenti. Nah, gak jauh setelah kita belok kanan, tiba-tiba kita sudah berada di salah satu museum. Cuman bukan museum ini yang kita ingin tuju. Ada satu museum karena anak saya juga tahu sejarahnya. Kalau lihat dari Google Map nih, kita harus menelusuri lorong-lorong ini. Tadinya agak serem-serem juga. Ternyata lorong-lorong ini isinya itu sebagian besar ya, selain pemukiman penduduk, ada tempat penginapan. Selain rasa agak serem ya karena sepi, tetapi kalau kita menikmati suasana yang ada di lorong-lorong ini cantik. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai di tempat yang kita tuju. Setelah agak-agak keder diputar-putar, tapi nggak apa ya, muter-muter dapatnya pemandangan yang bagus. Ini adalah museum dari Ibnu Battuta. Teman-teman tahu nggak siapa Ibnu Battuta? Ketika kita memasuki Museum Ibnu Battuta, sudah disambut nih dengan patung Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta adalah penjelajah Muslim yang berasal dari Maroko, yang terkenal dengan perjalanannya berkeliling dunia, dan ada bukunya loh, judulnya Rihlah. Menurut data yang saya peroleh dari internet nih, Ibnu Battuta lahir pada 17 Rajab 703 Hijriah. Kalau dalam Romawi itu 25 Februari 1304 di Tanja.
Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tanji. Ia pun dikerap dipanggil sebagai Samsudin bin Batuta. Di ruangan ini kita bisa melihat napak tilas dari Ibnu Batuta. Nah, di ruangan ini pula saya mengetahui kalau ada 38 negara yang telah dikunjungi. Dan ternyata ada juga nih peta Indonesia. Sepertinya ini area Sumatera ya. Tapi memang benar sih, saya juga pernah baca kalau Ibnu Batuta ini pernah berkunjung ke Samudra Pasai yang bisa kita kenal dengan Aceh ya. Tetapi kalau kita baca di internet nih, ada beberapa sumber yang bilang 44 negara yang sudah dikunjungi, 40 negara yang sudah dikunjungi. Ya walahu alam ya, kalau saya memang mengambil data yang saya lihat. Yang tertera di museum ini ada 38 negara dikunjungi selama 29 tahun. Gelar penjelajah paling terkenal dalam sejarah dunia biasanya diberikan kepada Marco Polo, karena Marco Polo ini telah mengunjungi Tiongkok pada abad ke-13. Namun dalam hal jarak yang ditempuh Marco Polo ternyata jauh tertinggal bila dibandingkan dengan cendekiawan Muslim Ibnu Batuta. Ibnu Batuta menghabiskan separuh hidupnya menjelajahi wilayah yang luas di belahan bumi timur. Sejak kecil Ibnu Batuta dibesarkan dalam keluarga yang taat menjaga agama Islam. Menapaki usia remaja, ia begitu tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu fikih dan sastra serta syair Arab. Belakangan, petualangan dari satu ke negeri lainnya lebih menarik. Jadi, beliau meninggalkan Tanjir, kampung halamannya pada hari Kamis 2 Rajab 725 Hijriah. Saat itu usianya memasuki 21 tahun. Tujuannya adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Jadi, perjalanan haji ini adalah pembukaan narasi perjalanan panjang dalam buku catatan Ibnu Batuta. Dari petualangan perjalanan Ibnu Batuta ini diriwayatkan kepada Ibnu Juzai, seorang alim yang pernah ia jumpai di Granada. Maka jadi deh buku Arilah ini. Kalau teman-teman lihat foto-foto ini adalah tokoh-tokoh terkemuka di beberapa negara yang dikunjungi oleh Ibnu Batuta pada saat itu. Kalau bisa dibilang ya lumayan juga ya gaulnya, karena yang dipampang di foto-foto ini kalau saya baca ini adalah para penguasa dari negara-negara yang dikunjungi oleh Ibnu Batuta. Ini pengunjung seperti bisa langsung merasakan apa yang diperlihatkan oleh museum. Misalnya tentang kehidupan penjelajah dari Maroko ini, Ibnu Batuta, yang kejayaannya melampaui cakrawala. Terus perjalanan ini juga sangat terkenal dan telah diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia. Pengunjung juga bisa menemukan banyak peta manuskrip dan beberapa peralatan yang digunakan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Tadi kalau kita lihat ada kostum kan, kostum tradisional Maroko. Nah, kostum ini menampilkan karakter dari Ibnu Batuta. Ibnu Batuta tidak pernah membuat catatan perjalanan selama petualangannya, tetapi ketika ia kembali ke Maroko untuk selamanya pada tahun 1354, Sultan memerintahkannya untuk menyusun catatan perjalanan.
Lalu Ibnu Battuta pun mendiktekan ceritanya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Nah, ini sudah saya ceritakan ya tadi. Hasilnya adalah sebuah secara lisan yang disebut hadiah bagi mereka yang merenungkan keajaiban kota dan keajaiban perjalanan. Catatan perjalanan itu juga dikenal dengan sebutan rihlah. Rihlah tidak terlalu populer pada zamannya, namun buku tersebut kini menjadi salah satu kisah dunia Islam abad ke-14 yang paling jelas dan luas cakupannya. Setelah rihlah ditulis, Ibnu Battuta pun lenyap dari catatan sejarah dunia. Ia diyakini pernah bekerja sebagai hakim di Maroko dan meninggal sekitar tahun 1368. Teman-teman sekalian, sekarang sudah saatnya kami pulang nih. Ya, tadi kan dari museum kami naik taksi online, itu taksi online-nya jalannya tanjakan. Sekarang pulangnya turunan, jadi lebih ringan kan langkah kakinya. Belum lagi kita menikmati perjalanan sambil melihat gaya-gaya bangunan arsitektur dan banyak juga kan toko-toko orang yang jualan. Langkah saya pun terhenti di sini. Saya ingin membeli sendok kayu khas ini. Teman-teman sekalian, saya akhiri dulu ya cerita saya. Sampai jumpa lagi.